We walk the talk, not only talk the talk. Di balik panggung politik Indonesia yang kerap disorot karena dinamika dalam negeri, ada segelintir tokoh yang diam-diam mencuri perhatian di forum internasional. Bukan hanya karena visi atau retorika politiknya, tapi karena kefasihannya berbahasa Inggris yang jauh di atas rata-rata. Mereka tidak hanya berbicara, tapi mampu membangun diplomasi, menyampaikan ide dengan presisi, dan berdiri sejajar dengan pemimpin dunia tanpa penerjemah. Siapa saja mereka dan bagaimana kemampuan ini menjadi senjata diplomasi yang tak banyak disadari publik. And also with the international students, because I would encourage anyone who's listening to this talk. Anies Baswedan sebagai tokoh politik yang sangat mengedepankan pendidikan, wajar aja kalau Pak Anies bahasa Inggrisnya udah kayak ngalir aja gitu. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, hadir seorang tokoh yang bukan hanya fasih dalam retorika politik, tetapi juga menguasai bahasa dunia, bahasa Inggris. Ia tak sekedar berbicara, melainkan membangun jembatan pemahaman antar bangsa dengan tutur kata yang terstruktur dan menggugah dalam forum-forum internasional. Ia berdiri tegak, menyampaikan gagasan-gagasan besar tentang demokrasi, keadilan sosial, dan masa depan bangsa dengan bahasa yang elegan dan artikulatif. Layaknya Anies Baswedan, tokoh ini menjadikan bangsa Indonesia terlihat pintar gitu ya, bukan sebagai simbol intelektualitas semata, melainkan sebagai alat diplomasi dan komunikasi lintas budaya. Ucapannya mampu memikat, membangun narasi yang melampaui batas geografis. Ia menyampaikan visi Indonesia bukan hanya kepada rakyatnya, tapi juga kepada dunia. Kecakapannya berbahasa Inggris bukan sekedar keahlian teknis. Ia mencerminkan wawasan luas, pendidikan global, dan kesiapan untuk membawa Indonesia berdialog setara dengan negara-negara lain. Dalam dirinya, politik dan pendidikan bertemu, menghasilkan sosok yang mampu memimpin dengan gagasan dan menyentuh hati dengan kata-kata. Them, you just kill. I give you food. Yeah. Because of the First World War. Ahok, selain seorang tokoh politik, beliau juga seorang pengusaha, makanya nggak heran kalau Pak Ahok ini sangat fasih berbahasa Inggris. Beberapa tokoh politik Indonesia dikenal memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik, yang menjadi nilai tambah dalam karir dan komunikasi internasional mereka. Salah satunya adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang kerap tampil percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris dalam berbagai kesempatan, termasuk wawasan media asing dan forum global. Kemampuan ini membuat mereka lebih luwes berdiplomasi, menyampaikan gagasan tanpa hambatan bahasa, serta membangun citra profesional di mata dunia internasional. Selain Ahok, beberapa tokoh lain juga menunjukkan keunggulan serupa, memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global melalui komunikasi yang efektif dan berkelas dunia. Maybe it's not upskilling that's actually more important, but it's what I call Stella Christie, selain alumni dari Harvard University, beliau juga dipercayai sebagai penasehat bidang sains dan pendidikan. Keheran kalau bahasa Inggrisnya udah jadi makanan sehari-hari. Kemampuan berbahasa Inggris kini menjadi nilai tambah penting bagi tokoh politik Indonesia di panggung global. Salah satu contoh menonjol adalah Prof. Stella Christie, pakar Neuroscience Kognitif, lulusan luar negeri yang disebut-sebut sudah menjadi Wakil Menteri Pendidikan
di era Prabowo. Dengan kefasihannya dalam berbahasa Inggris dan pengalaman akademik internasional, Stella Christie bukan hanya mewakili kalangan intelektual, tetapi juga mencerminkan bahwa wajah baru politik Indonesia yang siap bersaing di era global. Tokoh-tokoh seperti Stella Christie menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing bukan hanya soal komunikasi, tapi juga cermin kualitas pemikiran dan kesiapan menghadapi dunia internasional. Of providing the equal opportunity is really there, or even in this case it's not just general Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dan pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tentunya menuntut skill bahasa Inggris harus fasih. Sebagai salah satu tokoh politik Indonesia dengan kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa, Sri Mulyani tidak hanya dikenal karena kepiawaiannya dalam mengelola keuangan negara, tetapi juga karena keahliannya dalam berkomunikasi di forum-forum global. Dalam Kabinet Prabowo, peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Kefasihannya berbahasa Inggris membuatnya tampil percaya diri dalam pertemuan internasional seperti IMF, World Bank, dan G20. Ia bukan sekedar menyampaikan data ekonomi, tapi mampu mempengaruhi arah diskusi global dengan argumen yang tajam dan komunikatif dalam era diplomasi modern. Kemampuan ini menjadi aset strategis yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting di kancah internasional.